Tragedi kemanusiaan datang dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. YBS, seorang bocah berusia 10 tahun pergi untuk selamanya. Kebun di sekitar pondok sang nenek menjadi saksi. Tempat korban yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar menghembuskan nafas terakhir. Diduga latar belakang ekonomilah yang mendorong korban mengakhiri hidupnya. Sebuah akumulasi rasa putus asa usai sang ibu tak mampu membelikannya buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000. Sepucuk surat inilah menjadi pesan terakhir korban yang ditujukan buat sang ibu. Dalam suratnya, YBS pamit untuk pergi dan berharap mamanya tidak bersedih ataupun menangis. Ibunya berpisah dengan suaminya sejak YBS berada dalam kandungan. Dalam keseharian, ia dititipkan bersama sang nenek di pondok yang sederhana. Ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi. Karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Kejadian tragis ini menjadi tamparan buat semua pihak. Hilangnya nyawa seorang anak karena putus asa, serta hilangnya kasih sayang dari keluarga dan masyarakat, jelas teramat mahal. Ya, ini harus menjadi cambuk ya, kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, semua membuka diri untuk mudah dimintain tolong oleh siapapun. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami situasi darurat dan memiliki pemikiran bunuh diri, segera menghubungi layanan kesehatan jiwa terdekat, puskesmas atau hotline kesehatan jiwa melalui pusat panggilan 119. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kementerian Keuangan resmi memasukkan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi ke dalam agenda strategis pemerintah. Rencana ini akan dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah, targetnya rampung pada 2027. Bank Indonesia mendefinisikan redenominasi rupiah sebagai penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap barang jasa. Tujuannya menyederhanakan transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Jadi, nanti nominal rupiah akan berganti dari Rp1.000 menjadi Rp1, Rp5.000 jadi Rp5, dan Rp10.000 jadi Rp100. Misalkan, segelas kopi seharga Rp15.000 menjadi Rp15 usai redenominasi. Dengan uang Rp30, Anda bisa membeli 2 gelas kopi. Ya, artinya nilai barang atau jasa tidak berubah. Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah belum akan dijalankan dalam waktu dekat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan. Tahun depan? Enggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin. Lalu kapan waktu ideal redenominasi diberlakukan? Perlu kajian yang mendalam, sosialisasi dulu. Jadi nggak bisa diburu-buru 2027 misalnya undang-undang redenominasinya sudah disahkan. Tapi butuh waktu yang panjang. Ini memang idealnya implementasinya baru 2035 sampai dengan 2040. Menunggu situasi politik dan ekonomi relatif cukup stabil. Jadi prasyaratnya dipenuhi dulu, sosialisasikan dulu dengan baik, dan juga antisipasi dampak-dampak negatifnya. Setelah berulang kali timbul tenggelam, rencana redenominasi kembali menghangat. Tapi tak hanya mengubah tampilan angka, harapannya bisa menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Setelah melalui rangkaian pendaftaran panjang, Reok Ponorogo akhirnya dapat antri masuk jajaran warisan budaya tak benda dunia. Proses selanjutnya yakni beberapa perbaikan berdasarkan penilaian panitia UNESCO. Ditemui di acara Pawai Budaya Reok Ponorogo pada Minggu pagi, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud telah berusaha memenuhi persyaratan agar Reok Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda dunia. Sekarang prosesnya dosier itu sudah dikirim,
dan akan ada beberapa perbaikan berdasarkan review yang dibuat oleh panitia di UNESCO. Nah, perbaikan akan dikirim ya di dalam bulan September, ya berarti bulan depan, untuk selanjutnya dibahas di dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda UNESCO bulan Desember, kemungkinan besar tahun 2024. Saat ini banyak negara yang mengembangkan kesenian reok Ponorogo, maka menjadi penting bagi Indonesia untuk mendaftarkannya sebagai warisan budaya tak benda dunia. Malaysia juga merasa berhak untuk mengembangkan seni reok Ponorogo ini. Belum lagi yang di Thailand, di Filipina, di Singapura, semuanya ada. Pokoknya reok sekarang telah mendunia. Karena itu kalau kemudian sekarang kita upayakan untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia, dari kota Kabupaten Ponorogo, maka sudah seharusnya. Reok adalah tarian tradisional dari Ponorogo yang sudah ada sejak era Kerajaan Mataram. Tarian ini memiliki ciri khas oleh penarinya yang berkepala singa dengan hiasan bulu merak. Nadirah Ali dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta.